Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dionysius Widodo-Eksera. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi dari anggaran bahan baku. Di sini saya sudah membuat PPT-nya. Oke, langsung saja kita mulai. Dari pengertian anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah rencana yang berisi rincian jumlah bahan baku yang dibutuhkan selama proses produksi periode tertentu. Bahan baku dalam produksi dibagi menjadi dua. Ada bahan baku langsung, biasanya digunakan langsung dalam menghasilkan output atau produk. Dan yang kedua, ada bahan baku tidak langsung, tidak terkait langsung dengan output, tetapi tetap diperlukan dalam proses. Selanjutnya, anggaran ini menjanjikan perencanaan penggunaan bahan baku secara terperinci untuk tiap jenis unit produksi dan departemen. Slide selanjutnya, unsur penganggaran bahan baku yang dibutuhkan dalam menentukan kebutuhan bahan baku. Perusahaan memperhitungkan yang pertama, jumlah output yang akan dihasilkan berdasarkan anggaran produksi. Yang kedua, jenis dan spesifikasi bahan baku yang dipakai. Dan yang ketiga, departemen yang mengelola bahan baku tersebut. Yang keempat, standar pemakaian bahan baku. Dan yang kelima, durasi penggunaan bahan baku selama produksi. Dan yang keenam, ketersediaan bahan baku di gudang, persediaan awal dan target persediaan akhir. Slide selanjutnya, anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian disusun berdasarkan kebutuhan berikut. Yang pertama, jumlah bahan baku yang harus dibeli sama dengan kebutuhan produksi plus persediaan akhir yang diinginkan, persediaan awal. Yang kedua, pemberian harus direncanakan dengan tepat jumlah dan tepat waktu. Yang ketiga, jika pembelian terlalu besar, resiko biaya simpan tinggi, penurunan mutu dan modal terkunci. Yang keempat, jika pembelian terlalu sedikit, resiko produksi berhenti karena bahan baku kosong, biaya tambahan untuk mencari bahan pengganti. Selanjutnya, EOQ, Economy Order Quality. Masalah utama perusahaan adalah menentukan berapa jumlah bahan baku paling ekonomis untuk dipesan. EOQ mempertimbangkan dua jenis biaya variabel. Biaya variabel pertama yaitu biaya pesanan. Biaya pesanan termasuk dari biaya administrasi pemesanan, biaya pengiriman, biaya pencocokan pesanan, biaya persiapan pemesanan. Dan yang kedua jenis variabelnya yaitu biaya simpanan. Beban perawat dan pemeliharaan. Dan yang kedua asuransi barang. Yang ketiga, biaya kerusakan dan penyusutan. Formula EOQ. EOQ sama dengan 2RS COQ sama dengan kebutuhan bahan baku setahun, S biaya pesanan, C biaya simpanan per unit. EOQ membantu perusahaan menentukan jumlah pembelian paling efisien. Selanjutnya, persediaan bahan baku dan metode penilaian. Jumlah bahan baku yang harus dibeli tidak selalu sama dengan kebutuhan produksi karena mempertimbangkan persediaan. Metode penilaian persediaan. Yang pertama, ada metode FIFO. Yang kedua, barang pertama masuk adalah barang pertama yang digunakan. Yang ketiga, cocok bila harga bahan baku cenderung meningkat. Yang keempat, ada LIFO. Dan yang kelima, barang terakhir masuk adalah yang pertama digunakan. Yang keenam, cocok bila harga bahan baku berfluktuasi atau menurun. Persediaan harus diawasi untuk mencegah penyimpangan atau kekurangan stok merugikan perusahaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan persediaan. Yang pertama, jumlah produksi dalam periode tertentu. Faktor kedua yaitu persediaan minimum.
Faktor ketiga, jumlah pembelian bahan baku. Faktor keempat, perkiraan kenaikan atau penurunan harga bahan baku. Faktor kelima, biaya penyimpanan bahan baku. Dan yang terakhir, faktor keenam yang mempengaruhi perencanaan persediaan, yaitu masa kadaluarsa bahan baku. Selanjutnya, tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Tujuan pertama yaitu menyusun estimasi kebutuhan bahan baku. Dan tujuan kedua, merencanakan jumlah bahan baku yang harus dibeli. Yang ketiga, menjadi pedoman penyusunan anggaran biaya pembelian. Yang keempat, menjadi dasar penentu harga pokok produksi (HPP). Yang kelima, menjadi alat pengawas bahan baku dalam produksi. Selanjutnya, manfaat anggaran bahan baku. Terdapat 3 manfaat penting penganggaran bahan baku yang dibeli, yaitu: pertama, menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan produksi. Yang kedua, mempermudah koordinasi antara bagian produksi, gudang, pembelian. Dan manfaat ketiga, mempermudah pimpinan melakukan evaluasi dan pengawasan. Saya akan mengambil contoh soal dari PT Maju Bersama Produksi. Dan saya akan menghitung kebutuhan dan pembelian bahan baku dari PT Maju Bersama memproduksi produk A. Untuk membuat 1 unit produk A diperlukan bahan baku X sama dengan 3 kilo. Harga bahan baku X sama dengan 20.000 per kilo. Data produksi. Rencana produksi bulan Juli 5.000 unit. Persediaan awal bahan baku X sama dengan 2.000 kilo. Persediaan akhir yang diinginkan sama dengan 1.000 kilo. Pertanyaannya adalah, hitunglah kebutuhan bahan baku untuk produksi bulan Juli. Hitung jumlah bahan baku yang harus dibeli. Hitung nilai rupiah pembelian bahan baku. Penyelesaiannya adalah, kebutuhan bahan baku produksi sama dengan 5.000 unit dikali 3 kilo sama dengan 15.000 kilo. Penyelesaian kedua adalah jumlah bahan baku yang harus dibeli sama dengan kebutuhan produksi ditambah persediaan akhir, persediaan awal, sama dengan 15.000 ditambah 1.500 dikurang 2.000 sama dengan 14.500 kilo. Penyelesaian ketiga adalah nilai pembelian sama dengan 14.500 kilo dikali 20.000 sama dengan 290 juta. Selanjutnya, kesimpulan. Anggaran bahan baku adalah rencana yang menentukan jumlah, waktu, dan biaya bahan baku yang diperlukan untuk produksi. Penyusunan anggaran ini mempertimbangkan kebutuhan produksi, persediaan, biaya pesanan, biaya simpan, serta metode penilaian persediaan seperti FIFO dan LIFO. Perhitungan EOQ membantu menentukan jumlah pembelian paling ekonomis. Secara keseluruhan, anggaran bahan baku berfungsi untuk memastikan kelancaran produksi, mengendalikan biaya, serta menjadi pedoman perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan perusahaan. Sekian saja materi yang saya paparkan mengenai anggaran bahan baku. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.